Dimulai dari Susilo Bambang Yudhoyono dipecat oleh Megawati. Ia menjadi tokoh populer. Jenderal Taman Kanak-Kanak itu akhirnya jadi presiden. Hadi Utomo, adik iparnya, dijadikan ketua umum. SBY menang besar di pemilu 2009 dengan slogan "Katakan tidak pada korupsi". Berbekal booming komoditi di periode pertama, SBY banjir uang. BLT dimainkan, rakyat senang, Demokrat menang besar. Anas, alumni Ketua Umum HMI melaju di Kongres 2010, mengalahkan Andi Malarangeng. Anas diramalkan akan menggantikan SBY dalam panggung politik masa depan. Tiba-tiba, simsalabim, skandal katakan tidak pada korupsi Demokrat melejit lewat anak muda dari negeri entah berantah, M. Nazarudin. Seorang bendahara umum partai berusia 33 tahun yang tidak jelas asal-usulnya. Skandal demi skandal mencuat. Menyusul Senturi, Wisma Atlet Hambalang, dan dengan tudingan korupsi menerima gratifikasi mobil Harrier, Anas terguling. Masuk penjara dengan vonis 20 tahun, karir Anas layu sebelum berkembang. Anas menyatakan dirinya korban kriminalisasi kekuasaan. SBY mengambil alih partai dari Anas. SBY merangkap jabatan, seorang ketua umum, ketua Dewan Pembina, ketua Majelis Tinggi Partai, dan sekaligus Presiden Republik Indonesia. Dalihnya menyelamatkan partai. SBY pun melewati 2 periode, digantikan Jokowi. Mantan presiden itu menyusul Megawati yang tetap menjadi ketua umum partai meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Catur baru SBY dimainkan, putra sulung berpangkat mayor, dia perintahkan berhenti dari karir militer. SBY, si ahli strategi itu, melihat peluang Agus bisa menembangkan Ahok. Jika meramu politik dengan tepat, Ahok si kontroversial bisa tumbang. Meskipun dukungan tinggi, tapi sangat berpotensi untuk dikalahkan. Agus pun menjadi cagup DKI, dengan harap mengulangi sukses Jokowi menjadikan Jakarta panggung politik nasional. SBY dan Demokrat seolah yakin masa depan politik bukan lagi di Jenderal Bintang 4 yang terjun ke politik, tapi para kepala daerah yang sukses memimpin, kemudian menapak satu pemilu ke pemilu berikutnya yang lebih tinggi. Dalam logika ini, Mayor Agus akan membuat sejarah baru. Andi lalah, Agus kalah. Yang menang, Anies, Sandiaga. Pasangan yang tak terduga tercipta di luar perhitungan. Diamkah SBY dan Demokrat? Tentu tidak. Dia terus bergerak dan bersiasat. Lewat 100 hari berduka ditinggal Ani istri tercinta, SBY dan Demokrat seolah tak sabar. Agus harus diberi tempat yang layak di Partai Demokrat. Memimpin Kogasma, organ yang tidak ada di ADART organisasi adalah sebuah kerapuhan politik, tidak kokoh. Di tengah pandemi COVID-19, Demokrat memaksa diri melakukan kongres. Agus Yudhoyono menjadi ketua umum keempat Partai Demokrat menggantikan ayahnya. Agus menjadi ketua umum ketiga dari klan Sarwo Edi Yudhoyono setelah Hadi Utomo pamannya dan SBY. Bisakah Ketum Agus mengulang kejayaan Jenderal SBY memimpin Demokrat? Mencapai sukses pemilu seperti sukses ayahnya, sang Jenderal flamboyan di 2009 lalu? Atau sebaliknya, membuat Demokrat semakin mengecil seiring semakin menuanya sosok Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono? Kita lihat saja. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.